ini tidak terbuka ke publik sejak awal. Yang pada akhirnya hari ini publik itu mempertanyakan, loh ini siapa yang akan membayar utang Wush gitu kan, utang kereta cepat, dan bahkan pemerintah sendiri ini lempar-lemparan bola gitu ya. Ini siapa yang bertanggung jawab? Lihat kemegahan dari kereta Wush kan itu. Iya, iya. Cepat gitu kan. Bahkan lebih cepat dari Shinkansen gitu. Wah, iya, Nah, iya, ini yang cepat apa ini? Ini yang cepat keuntungannya, speednya atau apanya ini? Tapi yang memang menjadi permasalahan sejak awal adalah tidak adanya keterbukaan saat pembangunan Wush ini. Jadi sebetulnya daya serap dalam setiap tahun anggaran itu pasti tidak pernah maksimal. Itu valid dan itu merupakan fakta, datanya pun ada. Masukan Wush itu dalam satu hari berapa Pak Riyandi? Pemasukan Wush satu hari itu 3,1 miliar. 3,1 miliar. Dikalikan 1 tahun 365, itu pun belum bisa bayar bunga. Hanya bunganya saja itu belum bisa gitu kan. Pak Luhut itu bahkan sudah pernah bicara di publik beberapa hari yang lalu. Beliau menyampaikan berstatement bahwa saya terima itu barang udah busuk, ya kan? Dia menerima barang itu udah busuk, yang jadi pertanyaan kan kenapa masih diteruskan? Halo teman-teman semuanya, para pemirsa podcast Amanat Institute. Bersama dengan saya Nasir Effendi di sini yang akan memandu dalam podcast kali ini membahas tentang pengelolaan uang publik yang selama ini akhir-akhir ini rame ya di publik, dan di sini saya bersama Mas Riyandi dan Mas Bayu. Siap. Nah, ini lagi rame-rame ya tentang kereta Wush ya. Ada APBD yang mengendap ya di bank. Kok bisa ya APBD mengendap ini? Perlu ditanyakan ini ya, bagaimana nih harusnya APBD ini bisa digunakan yang sebaik-baiknya untuk masyarakat dan juga kereta Wush yang selama ini kita lihat kereta cepat ternyata menyimpan banyak problematika. Nah, di sini kita akan mengulas kira-kira gimana sih pengelolaan uang publik ini seharusnya gitu, dibalik semua hingar-bingar proyek dari pemerintah. Oke, Mas Bayu. Ya, kita kan sekarang di sini melihat kemegahan dari kereta Wush kan itu. Cepat gitu kan. Bahkan lebih cepat dari Shinkansen gitu. Wah, iya, nah, ini yang cepat apa ini? Ini yang cepat keuntungannya, speednya atau apanya ini? Gimana melihat kondisi Wush yang infonya ini kan katanya rugi, dan bagaimana ke depannya? Iya, terima kasih Pak Nasir. Ini pembahasan ya tentang akuntabilitas, tentang uang publik. Ini sebenarnya menandakan suatu hal, Pak. Menandakan bahwa publik kita ini sudah semakin kritis. Kritis dalam melihat kebijakan-kebijakan nasional gitu ya, terutama misalnya tadi ada dua hal yang kita mungkin akan soroti dalam podcast ini. Yang pertama adalah Wush dan yang kedua adalah APBD. Yang keduanya ini memang berkaitan dengan uang gitu kan, uang rakyat lah bisa dibilang seperti itu, karena untuk pembangunan infrastruktur, untuk kalau di APBD mungkin kesehatan, pendidikan, dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau kita bicara Wush-nya sendiri nih, Mas Nasir, Wush ini kan berangkat atau pertama kali ya dijual oleh pemerintah gitu ya. Narasinya adalah narasi transformatif gitu kan, bahwa perjalanan Bandung Jakarta, Jakarta Bandung yang biasanya kalau lewat jalur darat lewat pakai mobil atau pakai kereta biasa itu 2-3 jam, ini bisa dipangkas sampai 45 menit. Ya kan, ini kan hanya maksimal 45 menit gitu kan. Nah, tapi yang memang menjadi permasalahan sejak awal adalah tidak adanya keterbukaan saat pembangunan Wush ini gitu. Jadi kalau saya melihatnya memang Wush ini pada awalnya yang dikejar itu adalah percepatan proses pembangunannya dibandingkan keberlanjutan daripada sistem yang ada dalam kereta cepat itu sendiri gitu. Jadi dikejar nih Pak, ya kan, gimana pun caranya sebelum 2024 ya kan, proyek ini sudah harus selesai gitu kan. Nah, karena keterburu-buruan itu akhirnya banyak informasi publik yang misalnya saja seperti
dana hutang ya yang digunakan untuk pembangunan WUSH ini ternyata mayoritas berasal dari China Development Bank kalau nggak salah, CDB. ya kan? Yang mengeluarkan bunga yang begitu besar gitu ternyata. Dan ini tidak terbuka ke publik sejak awal. Yang pada akhirnya hari ini publik itu mempertanyakan, loh ini siapa yang akan membayar utang WUSH gitu kan, utang kereta cepat, dan bahkan pemerintah sendiri ini lempar-lemparan bola gitu ya. Ini siapa yang bertanggung jawab gitu. Jadi menurut saya memang asas keterbukaan dan akuntabilitas itu memang sudah seharusnya dilakukan sejak awal, terutama dalam proyek-proyek strategis nasional. Begitu Pak Nasir. Iya. Ya. Jadi kalau kita naik kereta WUSH itu kan cukup mahal ya. Betul. Harganya. Ya, lumayan 300 Lumayan ribuan ya. 350.000 Itu yang ekonomi ya. Ya, ekonomi. 700.000 kapan tuh saya beli 2 tapi. Nah itu. Iya. Nah itu kan artinya perputarannya ada dan sering banyak gitu kan. Tapi kok ya publik sebagai orang awam kan kok makin kesini kok bukan malah makin ketutup, hutangnya kok makin tinggi, ini gimana kan gitu. Iya, iya. Gitu. Nah artinya jangan sampai kayak gini itu kan juga soal pengelolaan proyek ini kan bener tadi publik taunya ini bagus, jadi memang edukasi dan juga transparansi sangat penting, apalagi nanti belum di daerah-daerah gitu. Lah ngomongin di daerah-daerah ini gimana Mas Riyandi pendapatnya tentang APBD ya, APBD yang mengendap di bank ini? Kalau saya lihat di sidang-sidang memang di sidang di DPR itu kalau melihat realisasi anggaran itu memang tidak pernah 100% ya. Iya, gitu. iya. Padahal bahkan 90%, 80% berapa gitu. Ini kenapa kalau kita misalkan kita beraudiensi ya ke stakeholder pemerintah untuk memberikan penguatan ke kita, itu selalu memang alasannya kok nggak ada. anggaran. Padahal serapannya nggak sampai Iya, iya. 100%, bahkan ngendap gitu. Kalau kita punya rekening aja jangan sampai ngendap kan, harus suruh plus ini ya. Nanti dinonaktifkan gitu kan. Gimana Mas Rian? Iya, makasih sebelumnya Pak Nasir udah diundang ya. Ini hari ini beda ya. Beda ya. Beda ini kita yang Komposisinya beda. Terus saya juga diundang ke sini yang ketiga kalinya. Ini 3 kali terakhir saya sebagai ahli ekonomi ternyata. Iya. Jadi yang pertama gini Pak Nasir. Jadi sebetulnya daya serap dalam setiap tahun anggaran itu pasti tidak pernah maksimal. Itu valid dan itu merupakan fakta, datanya pun ada. Jadi memang daya serap pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, itu tidak pernah ada yang 100%. Karena ternyata fakta yang menarik adalah banyak terjadi pengendapan dana. Nah sebetulnya pengendapan dana ini Mas Nasir, kalau boleh kita bilang, ini merupakan salah satu bentuk praktek kecil dari korupsi. Karena bentuk praktek kecil dari korupsi ini adalah merupakan hal yang sangat menarik ketika kalau kita perhatikan, ternyata orang-orang itu dana mengendapnya itu sudah dikeluarkan sebetulnya Mas Bayu. Udah ada, terus diparkir, ditaruh di bank daerah, ditaruh di bank-bank BUMD provinsi. Misalnya bank provinsi A, bank provinsi B, kita kan sudah hampir dari 38 provinsi, sudah sekitar 32-33 kita udah punya bank provinsi ya. Dan ternyata bunga itu yang diambil. Bunga itulah yang diambil dan kabar-kabarnya, info-info yang beredar, ada yang dipakai uang operasional, ada yang dipakai untuk uang perjadin, ada yang dipakai untuk uang berbagi sembako kepada rakyat. Nah itulah yang menjadikan daya serap pemerintah itu tidak pernah maksimal, baik di pusat maupun di tingkatan pemerintah kota, kabupaten maupun provinsi. Nah yang menjadikan ini itu adalah hal yang berbahaya, itu ketika masyarakat itu, kalau yang tadi sampaikan sama Mas Bayu, masyarakat kita sudah semakin kritis, tapi ternyata masyarakat tidak tahu ada pola ini. Masyarakat nggak tahu kalau yang dilakukan oleh Pak Purbaya kemarin kan berbeda. Pak Purbaya bilang ke Pak Presiden bahwa kita punya kas negara, batas amannya itu adalah 200, maka kita punya 450, 200-nya kita gelontorkan untuk di himbara yang kita punya, ada di BTN, di BSI, di Mandiri maupun BNI. Nah, ini hal yang menarik ketika berbicara pengendapan dana. Karena ternyata kalau sekarang kita lihat saja semisal di salah satu provinsi kemarin ada yang ramai sekitar 4 triliun. Sekitar 4 triliun. Kalau 4 triliun itu anggap saja naruh deposito di bank tersebut 1% setiap tahun, setiap bulannya, itu kan berarti dapat sekitar 4 miliar. 4 miliar rupiah. Karena kan 4 miliar kali 1000 kan 4.000. 4.000 triliun itu kan 4 triliun kan, 4.000 miliar itu kan 4 triliun.
ini hal yang sangat fantastis karena saya juga mau kan kalau saya punya kekuasaan terus saya dikasih 4 miliar tiap bulan, mungkin lebih baik jadi pemerintah kabupaten kota daripada jadi komisaris misalnya. Ternyata menjanjikan. Dan ini baru berbicara dari satu sumber pemasukan. Belum lagi kalau misalnya nanti ada yang di deposito di mana kalau ditaruh di bibit. Ya kan? Mungkin naiknya nggak signifikan, tapi kan ternyata taruhnya di bank kan. Jadi lebih signifikan. Nah, ini yang membuat peredaran perputaran uang kita ini sebenarnya nggak tinggi. Nah, nanti saya akan ngasih tahu cara-caranya. Wah, Nah, ini dia. cara-cara bagi Bapak Ibu Wali Kota, Bupati kita seluruh Indonesia 530 ini nanti akan saya berikan tips and triknya untuk mengelola dana APBD yang baik. Itu sesi sendiri ya? Sesi sendiri nanti. Nanti ada workshop nanti. Nanti ada workshop. Iya. Jatuhnya BIMTEK. Fintech, Iya. Fintech. Ya, menarik ya Pak Purba ini. Salah satu langkah yang berhasil untuk berusaha ya mencari sumber-sumber yang selama ini jarang ya disorot oleh media, masyarakat. Ini kan, ini juga kalau dicari-cari, ternyata ketemu di sini, cari-cari ketemu di sini lagi, kayak gitu. Tapi ada satu akar yang sama ya. Kalau saya lihat tadi, kalau WUS tadi itu kan memang karena ini soal hutang ya, gitu. Itu di periode sebelumnya dan sekarang gimana terus transisi pengalihan wewenang tanggung jawabnya gitu. Belum nanti dengan BUMN dan investasi dan lain-lain gitu. Terus kalau sekarang gimana, siapa yang berwenang untuk membayar, pakai uang siapa kan gitu. Terus tadi ya BPD. Nah, kalau udah mengendap di negara, di pusat gitu, terus gimana uangnya? Terus tadi juga menarik Pak Bunga. Ini ada celah-celah hukum celah-celah yang bisa dimainkan kalau memang tidak dikawasi secara ini kan barang lama, ini juga mainan kita juga kan. Jadi kita paham juga kan. Ya itu. Tapi Pak Purbaya bisa jeli ya kayak gitu. Nah, bagaimana melihat pengelolaan keuangan nih, setelah uang ini sudah tadi di bank yang mengendap, kemudian tadi juga artinya uang ini sudah tersentralisasi gitu. Lalu bagaimana melihat pengelolaan ini ke depannya, Pak Yu? Iya, jadi pengelolaan keuangan publik ya, karena ini kan tadi kita bicara uang publik, semuanya kan APBD, lalu juga WUS gitu, ya kan? Ya meskipun semua tadi itu kan milik Allah sebetulnya. Semuanya milik Allah, iya. Tidak ada yang abadi, semua fana. Sampai mana tadi Pak? Semuanya kan keuangan publik, ya kan? Yang artinya memang yang terpenting daripada keuangan publik ini kan adalah transparansi sejak awal. Nah, ini yang kerap kali tidak dilakukan ya dalam berbagai proyek maupun dalam pengelolaan APBD itu sendiri, gitu. Jadi semisal WUS sekarang gitu ya, kenapa kemudian juga bingung siapa yang harus bertanggung jawab jika ada kerugian gitu, lalu karena Pak Purbaya nggak membayar ya. Nah itu dia. Pak Purbaya nggak membayar APBN. Kan tadi kita sudah diskusi juga tuh, pemasukan WUS itu dalam satu hari berapa Pak Riyandi? Pemasukan WUS satu hari itu 3,1 miliar. 3,1 miliar. Dikalikan 1 tahun 365. Itu pun belum bisa bayar bunga. Hanya bunganya saja itu belum bisa gitu kan, karena ya itulah realitas daripada hutang yang bunganya itu cukup besar gitu ya, karena ya hutangnya juga besar Pak, betul. Gitu kan. Bahkan kalau ada kemarin infografis pembangunan WUS ini bisa membangun 4 Burj Khalifa. Iya, 4 gitu Burj kan. Khalifa. Nah, ini kan sebenarnya follow total politik ya. Gitu mau bangun sampai Surabaya ya. Iya, itu sampai Bandung aja. Benar. Itu dia. Mending bangun pagi kan kita. Daripada bangun kereta cepat. Ya tapi mau bagaimanapun ya, ini kan bicara infrastruktur ya kan, ya memang diperlukan gitu ya. Kita juga bisa melihat bagaimana sekarang begitu cepatnya ya kita bisa sampai Bandung gitu kan. Tapi nggak sempat tidur. Nah itu dia. Tapi kan tadi perlu diperhatikan juga, bahkan membayar bunganya saja lewat bisnis yang dikelola oleh WUS ini tidak bisa gitu kan. Nah sedari awal ini memang perlu bahasanya mungkin audit terbuka ya. Karena kalau hanya mengandalkan audit BPK saja, menurut saya di proyek-proyek sebesar WUS ini ratusan triliun ya, triliunan lah ya yang digunakan gitu. Ini memang kurang menurut saya ya kalau hanya audit BPK saja. Audit publik itu memang harus dilakukan. Kenapa? Karena ya memang kalau tidak ada yang ditutup-tutupi, harusnya ya terbuka saja gitu kan, bahwa
pemasukannya sekian, hutangnya sekian, yang mampu dibayarnya sekian, gitu. Nanti ketidakmampuan membayar daripada hutang itu skemanya seperti apa, gitu kan, supaya masyarakat publik juga tahu. Nah, yang terpenting juga dalam kasus ini ya menurut saya, dari kasus APBD maupun kasus WUS itu ya balik lagi kepada penyelenggara adalah komunikasi publiknya, gitu kan. Bagaimana misalnya dana WUS dan APBD dan lain sebagainya ini bisa terkomunikasikan ke publik dengan baik. Apalagi tadi kita berangkat membahas persoalan ini karena persoalan keuangan ini sudah menjadi persoalan publik, yang artinya publik kita sudah semakin kritis, Pak. Itu yang poinnya di situ tuh. Ya kan? Berarti akarnya bukan hanya soal pengelolaan saja, tapi juga ada aspek komunikasi yang harus disampaikan secara clear dari pemerintah. Betul. Karena ya publik tahunya peresmian itu kan, itu udah dianggap wah, tapi publik tidak tahu bagaimana proses di belakangnya kayak gitu. Kalau dari Mas Yandi gimana? Iya, jadi tadi kalau yang disampaikan sama Bayu memang itu adalah fakta ya. Ternyata anggaran WUS itu bisa membuat sampai 4 Burj Khalifa. Bisa membuat sampai 5 Menara Eiffel. Dan 2 Candi Borobudur. 2 Candi Borobudur. Itu bukan Menara Eiffel yang ini kan, yang replika bukan asli ya. Ini asli. Tadi kalau 4 Burj Khalifa, 5 Menara Eiffel, 7 itu kebiasaan Indonesia anak hebat. Ya, beda kementerian tadi pembahasannya. Iya. Jadi sebetulnya angka yang menarik itu adalah gini, Mas Bayu, Mas Nasir. Jadi ternyata sebetulnya kalau di Cina itu pembuatannya merupakan prioritas negara. Karena memang ini menghubungkan antar koneksitas antar kota, kabupaten, dan juga berbicara tentang perdagangan ekonomi. Memang pasti nanti ujung-ujungnya adalah perdagangan. Nah, berbicara tentang anggaran WUS yang sangat luar biasa, Pak Luhut itu bahkan sudah pernah bicara di publik beberapa hari yang lalu. Beliau menyampaikan berstatement bahwa saya terima itu barang udah busuk, ya kan? Dia menerima barang itu udah busuk, yang jadi pertanyaan kan kenapa masih diteruskan? Satu. Yang kedua, kalau memang sudah tahu busuk, kenapa tidak diusut atau tidak dihentikan? Ataukah jangan-jangan memang proyek ini untuk dalam rangka persiapan pengambilan uang menuju Pilpres, ya kan? Ini kan panjang. Ini saya ada info A1, Pak. Info-info A1 nanti yang akan kita buka nanti. Iya. Nah, eksklusif. Betul. Hanya di Amanat Institute. Hanya di Amanat Institute. Nah, kalau kita berbicara tentang akuntabilitas publik, saya itu sangat sepakat dengan Mas Bayu tadi. Salah satunya adalah menurut saya, semua proyek pemerintah ini harus disentralisasi dan tidak boleh lagi ada PL. Tidak boleh lagi ada penunjukan langsung, baik di bawah 200 juta maupun di atas 200 juta. Sudah tidak boleh ada PL sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi saya, penguatan LKPP ini sangat diperlukan. Penguatan lembaga lelang pemerintah ini sangat diperlukan. Untuk lelang proyek pemerintah ya, yang sebelumnya kepalanya Mas Hendy terus sudah diganti. Ya, pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa, betul. Ini harus kita perkuat, Mas Nasir. Terutama tidak boleh lagi ada perusahaan pengadaan jasa maupun barang itu yang baru berdiri langsung dapat PL maupun dapat proyek-proyek dari pemerintah. Karena ini hal seperti ini yang membuat kita ini kredibilitasnya tidak teruji. Yang ketiga, menurut saya kalau berbicara konteksnya adalah APBD, menurut saya orang-orang itu harus berani seperti Pak Ahok. Pak Ahok itu dia waktu dia menjabat sebagai anggota DPR RI di tahun 2006 dari Partai Golkar, beliau itu merupakan salah satu anggota DPR RI yang membuka seluruh hasil laporan keuangan resesnya. Itu dipaparkan semuanya. Nah, kalau misalnya memang kita berani, itu bahkan pernah dilakukan di zaman Pak Ahok menjadi gubernur. Beliau membuka semua urusan keuangannya itu kepada publik dan itu real time. Nah, menjadikan sebuah hal ini real time itu maka nanti akan ada berbagai orang yang civil society yang memantau. Orang-orang pasti akan bisa memantau baik dari ahli ekonom, ahli
goreng isu, semuanya kan bisa saling memantau dan ini akan jadi check and balance yang sangat baik ketika mungkin anggota DPRD provinsi, kota ataupun anggota DPR RI belum bisa maksimal dalam memantau hal tersebut. Bagi saya ini perlu kita kuatkan bukan hanya di sisi pemerintah, tapi dari sisi dari sisi masyarakat pun wajib hukumnya untuk memperhatikan proyek-proyek pemerintah karena kalau kita lihat data-data yang disebarkan oleh media-media mainstream ya, itu memang bahkan Jepang itu sudah menawarkan loh, sebetulnya. Jepang itu udah waktu diajak kerjasama, kenapa kok sama pemerintah pada saat tidak mau, mungkin karena namanya nggak enak ya. Kalau KCIC kan enak gitu ya, Jepang Indonesia Cina. Sekarang udah ganti. Udah Ini saya ada info satu juga nih Pak Riyandi. Kalau Jadi, itu, iya. kalau itu memang terrealisasi dengan Jepang kan enak kita bunga 0,1%. Iya. Tapi ternyata lebih milih kerjasama dengan Cina. Iya. Karena Jepang ini kuat timnasnya, Bos. Betul. Kita kalah terus sama. Kalah terus ya. Iya, kalau Cina kan kita masih bisa. Oh ini masih pembahasan tema kemarin? Beda lagi, kita udah nggak bahas bola. Sorry. Tapi ini memang Jadi apa menarik info ya. A1? Info A1-nya itu ya karena Jepang tidak bisa melakukan pembangunan dengan cepat. Gitu. Jadi Jepang kita tahu ya sebagai negara yang dikenal dengan disiplin gitu ya. 3A dulu ya. Apa itu 3A? Ini Aboy siapa lagi itu? Kau kira Nippon Cahaya Asia ini. Nippon Cahaya Asia. Nippon Cahaya Ya Asia, kan? ya. Kita tahu Jepang itu disiplin, prosedurnya sudah sangat rigid gitu ya. Yang pada akhirnya tidak bisa dalam diskusi ini info A1 Pak. Dalam diskusi bersama dengan pemerintah kita ya tidak bisa menyanggupi target waktu yang ditargetkan oleh pemerintah gitu. Akhirnya Cina lah masukkan barang ini Pak. Bang, ya kan? Cina, oke, saya bisa itu nih. ada cashback gitu. Itu dia. Kalau cashback kan itu Pak Riyandi yang lebih paham. Skema-skemanya ya. Itu dia. Nah jadi menurut saya memang padahal awalnya sangat bagus gitu ya kita bisa bekerja sama dengan Jepang, tapi mengingat waktu mungkin kalau Jepang nih selesainya setelah Pilpres Bos, ya kan mungkin ya kan. Jadi ini memang kalau kita tarik ke politik ya, ini agak sedikit membahas politik karena beberapa kali saya diundang sebagai pengamat politik sebenarnya bukan pengamat ekonomi ya kan. Kalau kita lihat secara politik, ini memang politik simbolik sekali, gitu. Politik yang jauh dari kata substantif gitu ya, karena ya mungkin bahasanya lebih baik minta maaf ya daripada minta izin gitu kan. Nah, jadi saat misalnya ada kejadian kesalahan ya minta maaf gitu kan. Padahal tidak bisa semudah itu mengurus negara kita gitu karena kesalahan dalam mempersiapkan itu kan sama saja dengan mempersiapkan kegagalan gitu kan. Bagus ini kalimatnya. Jangan sampai kita gagal dalam mempersiapkan sama dengan mempersiapkan kegagalan gitu kan. Karena kegagalan dalam kegagalan dalam kita merancang itu ya kalau dalam bernegara bisa pada akhirnya merujuk atau menuju pada kasus korupsi gitu kan. Dan kalau sudah masuk ke kasus korupsi ini kan bahaya Pak. Ini kan uang publik ya kan. Kita mengedepankan akuntabilitas, transparansi gitu. Yang pada akhirnya kalau dikorupsi ini kan menjadi permasalahan publik baru gitu. Dan menurut saya ya kalau bicara korupsi Pak, itu kemarin KPK baru merilis ya lembaga-lembaga mana saja yang punya peningkatan dalam bahasanya pencegahan korupsi. Dan yang paling pertama itu adalah Kemenkopangan. Oh iya. Gitu. Jadi menurut saya juga ini kan perlu menjadi perhatian publik bahwa ada loh lembaga negara Kemenkopangan yang dipimpin oleh Menko Pangannya Pak Zulkifli Hasan gitu, yang dalam indeks yang dikeluarkan KPK itu sangat meningkat dalam pencegahan terhadap korupsi. Gitu. Jadi pencegahan ini hal-hal yang sifatnya preventif ini kan perlu dilakukan gitu ya. Kalau nggak salah menurut saya urutannya itu Kemenko Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perhubungan. Oh semuanya di bawah Kemenko Pangan ya? Nah itu, ini kan menjadi satu hal baru yang publik ketahui ya tentang pemberantasan korupsi yang memang kita harus mulai dari awal, dari langkah preventifnya gitu. Begitu. Itu juga kemarin baru pertama ya Presiden sepanjang sejarah motong 20% harga pupuk. Iya betul. Dan sekarang mangkaf rente luar biasa itu. Pupuk langsung dari pupuk Indonesia langsung ke petani sekarang. Betul, luar Semua biasa. ada berapa ratusan peraturan pangkas. Gitu. Jadi lebih murah, lebih terjangkau sekarang. Ya, itulah pemirsa
Jadi kalau kita bicara tentang pengelolaan uang publik ini sangat kompleks dan memang menurut saya ini ada tanggung jawab politik yang itu kalau ditarik ke ranah konteks demokrasi, tanggung jawab para pemilih ya itu tidak berhenti hanya pada saat pemilihan gitu ya, tapi juga itu terus ongoing ya, termasuk dalam aspek pengawasan, transparansi, akuntabilitas soal keuangan yang dikelola oleh pemerintah. Nah ini kan menjadi catatan untuk kita semuanya bahwasannya memang tanggung jawab pengelolaan uang keuangan publik ini itu tidak hanya menjadi milik pemerintah saja, DPR, tapi semuanya gitu, termasuk masyarakat dan juga media. Karena bagaimanapun sebagai masyarakat kita tidak hanya bisa disuguhkan oleh hal-hal yang baik-baik saja dalam setiap proyek-proyek ya, dan juga realisasi dari APBD, APBN ini, tapi juga harus tetap menyiapkan ya apa saja kira-kira analisa-analisa resiko itu juga tidak kalah penting, dan itu memang dibutuhkan pengawalan yang sangat ketat dan juga tidak boleh miss, dan memang harus selalu memperhatikan setiap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya oleh keuangan. Dan semoga apa yang menjadi ide-ide tadi itu juga didengarkan oleh para pemangku kebijakan. Iya. Itu juga tidak Ini kalah bagus penting. ini baru di episode ini ada kayak gini. Iya. Ganti abangnya jauh sini ke depan. Ini jatuhnya apa Pak kalau di akhir ini apa ada Closing statement. Bukan closing statement. Risalah. Risalah. Iya. Ya itu. Jadi apa yang nggak ada lagi ya yang mengendap itu. Kalau bisa ya saldonya itu Masjid Jogokarian itu 0 guys, Iya, saldonya. betul, Karena betul. semuanya Ada masjid di Jogja itu Iya, yang Mas. uang itu karena dari masyarakat dikembalikan lagi ke masyarakat. jadi saldo kas itu kosong karena semua betul. pasti manfaat gitu, penuh kayak gitu. Ini Kalau itu kan masjid Pak, makanya amanah. beda ya. Betul. Ya amanah itulah yang harus kita jaga. siap, Betul. siap, Kan sebagai siap. pejabat publik adalah pemegang mandat itu kan adalah amanat. Nah amanat inilah Ini nanti di crop jadi reels. amanat ini yang perlu dijaga oleh pejabat publik. Betul. Oke. Ya, jadi kita awasi bersama semua pengelolaan keuangan baik di level dari tingkat bawah ya sampai ke nasional karena itu semuanya dari kita ya. Oke, cukup sekian podcast kali ini bersama Amanat Institute. Tentu jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke semua lini masa yang kita miliki. Saksikan terus podcast-podcast selanjutnya di Amanat Institute dan salam jumpa. Oke. Oke.